Hong Kong terkenal sebagai kota paling vertikal di dunia. Mayoritas dari 7,5 juta penduduknya tinggal di gedung-gedung tinggi, baik itu perumahan umum atau public housing maupun swasta atau private housing. Fenomena unik ini bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi geografis, sejarah, dan kebijakan perencanaan kota. Alasan utama Hong Kong didominasi oleh flat bertingkat tinggi bermuara pada satu faktor krusial, yaitu kebatasan lahan datar. Hong Kong didominasi oleh pegunungan berbatu dan medan yang curam. Hanya sekitar sepertiga dari total lahan yang dapat dikembangkan. Terbatasan ruang ini memaksa para perencana kota untuk membangun ke atas atau vertikal daripada menyebar secara horizontal. Setelah Perang Dunia Kedua dan selama periode ketidakstabilan di Tiongkok, Hong Kong mengalami gelombang masuk pengungsi yang besar dalam waktu singkat. Pemerintah membutuhkan solusi perumahan massal yang cepat dan efisien. Skema perumahan umum bertingkat tinggi menjadi jawaban paling efektif untuk menampung jutaan orang. Secara geologis, kondisi tanah di Hong Kong kebanyakan batuan keras sangat cocok dan kuat untuk menopang struktur bangunan yang sangat tinggi. Di Hong Kong, pemukiman vertikal dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perumahan umum atau public housing estate. Ini adalah ramah bagi sekitar separuh populasi Hong Kong. Dikelola oleh Hong Kong Housing Authority, tujuannya adalah menyediakan perumahan yang terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ciri khas adalah blok-blok menara yang menjulang tinggi, seringkali dengan desain yang seragam, seperti desain Harmony Blocks yang terdiri dari 40 lantai. Di masa lalu, unitnya sangat kecil, tetapi desainnya terus ditingkatkan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Perumahan swasta. Ini adalah apartemen mewah yang seringkali menawarkan fasilitas lengkap seperti kolam renang, gym, dan layanan concierge. Meskipun lebih modern dan luas, harganya termasuk yang tertinggi di dunia. Hidup di gedung pencakar langit membentuk gaya hidup yang unik di Hong Kong. Flat di Hong Kong terkenal karena tata letaknya yang ringkas dan efisien. Desainer interior sering menggunakan furniture multifungsi dan dinding bergerak untuk memaksimalkan ruang hidup yang terbatas. Banyak kompleks perumahan bertingkat tinggi modern dirancang sebagai kota kecil mandiri di atas podium atau lantai dasar atau bawah. Podium ini menampung fasilitas seperti pusat perbelanjaan, restoran, sekolah, dan stasiun transportasi MTR, sehingga warga tidak perlu sering turun ke jalan raya yang sibuk. Meskipun didorong oleh kepraktisan, desain bangunan juga dipengaruhi oleh budaya lokal. Beberapa bangunan mewah bahkan memiliki lubang naga atau pertimbangan feng shui lainnya untuk memastikan aliran energi yang baik. Untuk sistem pendistribusian air bersih di Hong Kong memiliki 3 tahapan utama, yaitu 1. Sumber air bersih, 2. Pengolahan air, 3. Pendistribusian. Hong Kong memiliki tantangan unik, yaitu curah hujan tinggi tetapi tidak memiliki danau alami, sungai besar, atau sumber air tanah yang substansial. Untuk mengatasi hal ini, mereka mengembangkan sistem 3 jalur yang cerdik dikelola oleh Water Supplies Department atau WSD. Sistem ini melibatkan 3 tahap utama, yaitu pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian. Di antaranya, 1. Sumber air baku. Hong Kong memiliki 3 sumber air utama untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu A. Air impor dari Dongjiang atau Sungai Timur di Guangdong, Tiongkok. Ini adalah sumber air terbesar yang menyumbangkan sekitar 70 hingga 80% dari pasokan air bersih di Hong Kong. Air ini dialirkan melalui jaringan pipa dan terowongan besar. B. Air hujan lokal. Air hujan dikumpulkan melalui jaringan tangkapan air yang luas dan disimpan di 17 waduk besar, termasuk waduk unik yang dibangun di laut seperti Plover Cove dan High Island. C. Air desalinasi atau baru. Untuk
Untuk meningkatkan ketahanan pasokan air terhadap perubahan iklim, Hong Kong telah mengoperasikan pabrik desalinasi air laut di Seung Kwan O yang dapat memasok sekitar 5% kebutuhan air bersih. D. Sistem terpisah air laut untuk toilet. Yang paling unik, Hong Kong memiliki jaringan pipa terpisah yang mendistribusikan air laut yang tidak diolah untuk penyiraman toilet. Sekitar 80% populasi menggunakan sistem ini secara signifikan menghemat penggunaan air bersih. 2. Pengolahan air. Air beku dari waduk lokal dan Dongjiang dikirim ke salah satu dari 21 fasilitas pengolahan air di seluruh wilayah. Di sini, air menjalani proses ketat untuk memastikan kualitasnya memenuhi standar air minum Hong Kong atau HKDWS dan pedoman WHO. Di antaranya, koagulasi dan flokulasi. Bahan kimia ditambahkan untuk mengumpulkan partikel dan kotoran. B. Sedimentasi dan filtrasi, yaitu pengendapan dan penyaringan kotoran. C. Sterilisasi, yaitu penambahan bahan kimia tertentu seperti klorin atau metode lain yang ditujukan untuk mematikan bakteri dan virus. D. Fluoridasi, yaitu penambahan fluorida yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan gigi. 3. Sistem distribusi. Air bersih yang sudah diolah kemudian didistribusikan melalui jaringan kompleks. A. Pipa utama. Air dipompa melalui jaringan pipa utama bawah tanah dan terowongan menuju waduk layanan atau service reservoir. B. Waduk layanan. Waduk-waduk ini biasanya berlokasi di tanah yang lebih tinggi atau puncak bukit. Fungsinya ganda, yaitu untuk menyimpan air sementara untuk memenuhi permintaan puncak dan menggunakan gravitasi untuk mendistribusikan air ke bangunan di bawahnya, serta menjaga tekanan pasokan. C. Jaringan distribusi. Dari waduk layanan, air mengalir melalui jaringan pipa sekunder. Air mengalir secara gravitasi melalui lebih dari 6.000 km pipa air tawar ke berbagai bangunan. Pipa-pipa ini membentang di atas dan di bawah tanah, serta melintasi pelabuhan melalui jaringan pipa bawah laut. Tekanan dalam sistem distribusi umumnya cukup untuk mengalirkan air langsung ke beberapa lantai bangunan di atas permukaan jalan. Untuk bangunan bertingkat tinggi, sistem pemompaan internal gedung digunakan untuk mendistribusikan air ke lantai yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk menyediakan air minum berkualitas tinggi secara konsisten dalam 24 jam sehari kepada masyarakat Hong Kong. Adapun fungsi utama fluoridasi pada air bersih adalah untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dengan cara membantu mencegah dan mengurangi risiko kerusakan gigi atau karies atau gigi berlubang. Manfaat spesifik dari fluoridasi air meliputi 1. Memperkuat email gigi. Fluorida membantu membangun kembali dan memperkuat permukaan gigi atau enamel melalui proses remineralisasi, membuatnya lebih tahan terhadap serangan asam yang dihasilkan oleh bakteri dan sisa makanan. Kedua, mengurangi kerusakan gigi. Minum air berfluorida dapat mengurangi risiko gigi berlubang secara signifikan, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Ketiga, menghambat aktivitas bakteri. Fluorida mengurangi kemampuan bakteri plak di mulut untuk memproduksi asam yang menyebabkan kerusakan gigi. Keempat, manfaat untuk segala usia. Pada anak-anak, fluorida memperkuat gigi yang sedang berkembang. Sedangkan pada orang dewasa, fluorida membantu mencegah kerusakan gigi karena gusi dapat menyusut seiring bertambahnya usia, mengekspos bagian akar gigi yang lebih rentan. Kelima, untuk pencegahan yang efektif biaya. Fluoridasi air komunitas merupakan metode pencegahan karies gigi yang sangat efektif dan hemat biaya untuk seluruh populasi, bahkan bagi mereka yang sudah menggunakan pasta gigi berfluorida. Singkatnya, penambahan jumlah kecil fluorida yang aman ke dalam pasokan air publik adalah intervensi kesehatan masyarakat yang terbukti efektif untuk menjaga gigi tetap kuat dan mengurangi
prevalensi penyakit gigi dan mulut. Fungsi utama koagulasi dan flokulasi pada pengolahan air bersih adalah untuk menghilangkan partikel-partikel kecil tersuspensi yang menyebabkan air keruh, sehingga air menjadi jernih dan aman untuk dikonsumsi. Proses ini bekerja dengan cara mengumpulkan partikel-partikel halus yang terlalu kecil untuk dihilangkan melalui penyaringan biasa, yaitu 1. Koagulasi. Penambahan bahan kimia atau koagulan seperti tawas ke dalam air dengan pengadukan cepat. Koagulasi berfungsi untuk menstabilkan muatan negatif partikel-partikel kecil seperti koloid, tanah liat, ganggang, dan zat organik, sehingga partikel-partikel tersebut dapat saling menempel dan membentuk inti gumpalan yang lebih besar. 2. Flokulasi. Pengadukan lambat untuk mendorong inti gumpalan yang telah terbentuk untuk saling bertabrakan dan bergabung, membentuk gumpalan yang lebih besar dan lebih padat. Gumpalan yang lebih besar ini kemudian dapat dengan mudah dipisahkan dari air melalui proses pengendapan atau sedimentasi dan penyaringan atau filtrasi. Secara keseluruhan, proses gabungan ini membantu mengurangi kekeruhan dan warna air. Guys, di sini ada nggak yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau ada, komen ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat.